Baik para partisipan, selamat datang di NK Academy webinar yang kedua. Webinar kali ini berjudul MT versus Drilling, Valuable Experience from Geothermal Exploration in Indonesia, yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Yunus Daud dan akan dimoderatori oleh Bapak Wambra Aswo Nokramada. Baik, saya akan perkenalkan moderator kita, Bapak Aswo Nokramada, Magister Science. Beliau adalah manajer teknologi development di PT Nukes Jasa Teknologi. Pengalaman beliau mengadakan ikut andil dalam pre-feasibility study Atadai, Sangawayawa, dan Tangkuban Perahu. Kemudian juga melakukan resource assessment dan well targeting di Tangkuban Perahu. Kemudian juga melakukan reprocessing MT, 3D modeling, interpretation, and resource evaluation di Belawan Ijen, satu lapangan di Jawa Timur. Selain itu juga melakukan studi dari geothermal resource berdasarkan hasil dari pengeboran slim hole di Belawan Ijen. Nah, melakukan quality control MTDDM, gravity data reprocessing di Dieng Patuha, dan integrated geoscience data analysis dan interpretation di beberapa lapangan hitai, total ada 8 lapangan hitai, dan lain-lain. Pendidikan beliau ditempuh di S2, Master of Science in Geothermal Exploration di Departemen of Physics, University of Indonesia tahun 2012 sampai 2014. Kemudian S1 beliau di Geofisika Universitas Indonesia tahun 2006. Selanjutnya kita akan berikan acara webinar ini kepada moderator kita, Bapak Wambra Aswo Nokramada, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Sekali lagi selamat datang di Newquest Academy webinar yang kedua. Acara Newquest Academy webinar kali ini mengangkat tema MT versus Drilling, Valuable Experience from Geothermal Exploration in Indonesia. Acara ini juga didukung oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, juga oleh Asosiasi Panas Bumi Indonesia. Sebelum kita mulai rangkaian acara kita, terlebih dahulu kami ingin menyapa Bapak Ibu partisipan yang telah hadir pada acara siang hari ini. Di antaranya ada beberapa yang sudah mendaftar di acara kami. Yang pertama dari institusi pemerintah, seperti Direktorat Jenderal EBTKE, Kementerian ESDM, lalu P3Tek, Kementerian ESDM, juga ada dari Batan, Lemigas, dan juga ada dari beberapa institusi pemerintah daerah. Juga ada dari industri geothermal yang sudah kita ketahui, seperti Pertamina Geothermal Energy, Pertamina UTC, Geodipa Energy, KS Orka, Medco Cahaya Geothermal, Sarula Operation Limited, Santosa Banten Geothermal, Hitai Energy Holding, dan Jacobs. Lalu ada juga dari universitas seperti Universitas Indonesia, Universitas Jambi, Universitas Teknologi Bandung, ITERA, UGM, Universitas Haloleo, STEMIK Yadika Bangil, Universitas Brawijaya, Universitas Pajajaran, Unsyah, dan beberapa universitas lain. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas kehadirannya, partisipasinya pada siang hari ini. Sebelum kita memulai acara, terlebih dahulu kami ingin menyampaikan rangkaian acara pada siang hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, lalu dilanjutkan nanti acara utama kita, yaitu presentasi dari pembicara kita selama kurang lebih 30 menit, lalu dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab. Dan terakhir, nanti kita ada summary dan penutup. Baik, sebagaimana yang ada tertera di dalam publikasi kita pada siang hari ini, tema kita adalah MT versus Drilling, Valuable Experience from Geothermal Exploration in Indonesia. Terkait aplikasi metode MT untuk eksplorasi geothermal, sebagaimana yang telah kita ketahui,
telah banyak digunakan juga sebagai salah satu metode utama dalam menentukan target pengeboran. Namun pada penerapannya mungkin di antara kita pernah menemui ketidaksesuaian antara data MT dengan data geologi, data MT dengan indikasi-indikasi dari data geokimia, maupun antara MT dengan data geofisika yang lain. Atau sebagaimana tema kita pada siang hari ini, yaitu mungkin ada ketidaksesuaian antara metode MT juga dengan hasil pengeboran kita. Nah, bagaimana atau mengapa hal tersebut bisa terjadi? Lalu, masihkah kita dapat menggunakan data MT sebagai pedoman dalam menentukan target pengeboran? Mohon tahan dulu jawaban Anda sampai kita mendengarkan pemaparan dari pembicara kita pada siang hari ini, yaitu Dr. Yunus Daud. Sebelumnya, kami ingin membacakan dulu terkait dengan CV singkat dari Dr. Yunus Daud. Dr. Yunus Daud adalah akademisi sekaligus entrepreneur geothermal di Indonesia. Beliau sudah lebih dari 20 tahun pengalaman di eksplorasi geothermal, resource assessment, dan juga riset-riset yang berhubungan dengan pengembangan teknologi dan software geofisika. Sejak Juni tahun 2012, Dr. Daud juga menjadi kepala dari Magister Program in Geothermal Exploration, Graduate Program of Physical Science, Department of Physics, Faculty of Math and Natural Science of University of Indonesia. Beliau juga membangun keahlian beliau di dalam teknologi geothermal melalui Professional Geothermal Diploma Course in Geothermal Institute of University of Auckland di New Zealand, juga menyelesaikan PhD degree di Geothermal Research Center in Kyushu University, Jepang. Beliau juga salah satu tim ahli dari Direktorat Panas Bumi Kementerian SDM. Juga selama periode 2005 sampai saat ini, beliau juga sebagai advisor di beberapa geothermal company seperti Hitai, Medco Power, PLN, Indonesia Power, dan juga Trigitech di Taiwan. Beliau juga merupakan founder dari PT Newquest Geotechnology, salah satu pemenang Best Geothermal Exploration Service Company, awarded by IAGI Award tahun 2020. Beliau juga menjadi koordinator untuk GeoCap, Geothermal Capacity Building Program dari Universitas Indonesia, yaitu program konsorsium antara Indonesia dengan Belanda. Dan sejak 2017, beliau juga menjadi ketua dari Geothermal Research Center di Universitas Indonesia. Demikian CV singkat dari Dr. Yunus Daud, pembicara kita pada siang hari ini. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung terhubung kepada Bapak Yunus Daud, selaku pembicara kita pada siang hari ini. Selamat siang, Bapak Yunus Daud. Selamat siang, Mas Wamra. Terima kasih. Langsung? Baik. Ya, untuk mempersingkat waktu, kami serahkan kepada Pak Yunus Daud, kami persilakan. Baik. Terima kasih Mas Wamra Aswo selaku moderator yang sudah membuka acara siang hari ini, acara NQ Academy Webinar seri yang kedua. Alhamdulillah, saya ingin menyapa kepada seluruh hadirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah, kita siang hari ini diberikan kesehatan oleh Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, sehingga kita masih bisa menikmati webinar, kita bisa berkomunikasi walaupun tidak jauh secara fisik, tetapi secara online kita masih bisa nyambung semuanya. Terima kasih atas kehadiran dari sahabat-sahabat semua, pecinta NQ Academy Webinar, yang mudah-mudahan penyelenggaraan NQ Academy Webinar ini memberikan manfaat yang banyak untuk pengembangan geothermal di Indonesia. Terima kasih juga kepada seluruh tim dari NQ Academy yang sudah bekerja keras untuk bisa menyelenggarakan acara ini. Juga kepada Asosiasi Panas Bumi Indonesia
API atau INAGA yang memberikan support juga kepada Kementerian SDM secara khusus Direktorat Jenderal EBTKE, Direktorat Panas Bumi yang sudah memberikan juga support kepada penyelenggaraan acara ini. Baik, saya ingin share. Oke, mudah-mudahan dalam beberapa menit bisa muncul ke tengah-tengah sahabat-sahabat semua. Jadi, alhamdulillah kita siang hari ini bisa menyelenggarakan acara webinar ini bersama-sama. Memang tadinya kita ingin pembicara yang lain dulu sebelum saya kembali hadir di webinar ini. Namun dua pembicara yang ada itu tadinya memang sudah konfirmasi bisa, tetapi dari sisi timing karena ada pertemuan mendesak sehingga akhirnya harus digeser dan saya hari ini masuk. Dari sisi temanya memang terlihat fokus ke MT versus drilling. Tapi ini juga memang tidak dimaksudkan bahwasanya urusan drilling adalah urusan MT atau urusan geofisik. Kita tidak memaksudkan itu. Tetapi kita ingin mengajak teman-teman, sahabat-sahabat semua, bahwasanya kita tidak memungkiri bahwasanya MT punya kontribusi. Di samping juga ada kontribusi yang lain seperti geologi, geokimia. Namun dalam hal ini kita ingin menyoroti dari satu sisi ini saja, sehingga mungkin diskusi akan bisa lebih mudah untuk kita melakukan pendalaman bersama-sama. Karena memang kami selama ini melihat data-data MT dan mungkin melihat banyak data-data MT, nggak terhitung ya jumlahnya. Jadi kemudian juga kami mencoba untuk melakukan R&D, research development terkait dengan teknologi MT ini dan dihubungkan dengan data-data pemboran gitu. Ini menarik sehingga kita bisa membedakan, membandingkan mana data-data yang sesuai dengan MT, ya, data-data drilling yang sesuai dengan MT, atau dibalik mana data-data MT yang sesuai dengan drilling atau data-data MT yang tidak sesuai dengan drilling. Data yang saya maksud adalah data final yang sudah diolah menjadi 3D section gitu ya, ataupun 3D map gitu, kemudian dibandingkan dengan sumur gitu. Sudah barang tentu ketika melakukan rekomendasi pemboran tidak hanya menggunakan MT tetapi juga melihat ada informasi-informasi geologi yang di permukaan, kemudian juga ada informasi-informasi dari geokimia gitu. Baik, kurang lebih itu sehingga mudah-mudahan kita akan bisa lebih fokus diskusinya. Ya, jadi topiknya adalah MT versus drilling, valuable experience from geothermal exploration in Indonesia. Sehingga betul-betul bahwa ini kita gali dari fakta-fakta yang ada di Indonesia, tapi ini juga kami sampaikan data-data fakta-fakta ini dengan tidak menyebut nama, ya, dan tidak menyebut identifikasi, sehingga mudah-mudahan kita masih tetap fokus kepada substansi dari apa yang kita ingin sampaikan, ya, bukan kepada nama atau apa, karena memang kita pun juga ingin share informasi ini sehingga kita punya pemahaman bersama. Tapi kalau memang ada hal-hal yang memang kurang jelas dan sebagainya, nanti kita akan lakukan di sesi tanya jawab. Kalau sesi tanya jawab pun juga memang masih belum tuntas karena masalah waktu. Kita insya Allah juga siap untuk berdiskusi lewat Zoom ya, atau mungkin kalau diperlukan pun juga kita bisa temu darat gitu ya, tapi tentu dengan menggunakan protokol kesehatan yang ketat insya Allah.
Baik, outline dari apa yang ingin saya sampaikan itu seperti ini. Jadi benefit of MT technology, kemudian be careful with MT technology. Memang ini apa ya? Hati-hati dengan MT gitu. Kemudian geothermal model versus MT model. Lalu yang kedua, valuable experience of MT applications. Kami punya pengalaman, kemudian kami akan coba sampaikan. Di antaranya adalah well targeting without MT data. Ini ada apa? Common case. Ya, common case itu well targeting without MT data. Memang ada, Pak Yunus. Ada di dalam sejarah, ada juga. Ya, kita temukan apa namanya, ngebor atau mau ngebor tanpa menggunakan data MT. Ini ada beberapa case. Kemudian case yang kedua, dan case-case ini tidak hanya satu case, tapi apa namanya, common case ini, misleading in determining focus area. Gitu. Ketika fokus areanya miss, maka desain pengukuran MT-nya pun juga akan miss ataupun limited. Sehingga hasil kesimpulannya pun juga akan miss juga. Nah, ini nanti kita akan paparkan. Kemudian common case yang ketiga adalah misleading in applying MT technology. Ya, sebetulnya MT technology itu adalah apa namanya, seperti sisi mata uang ya, bisa diterapkan secara baik, tapi kalau careless itu pun juga bisa apa namanya, menyebabkan kerugian pada kita juga. Kemudian yang ketiga itu back to proper application of MT technology. Ya, possible causes itu dari apa sih yang menyebabkan misleading dan sebagainya. Kemudian workflow kita akan review lagi ya, supaya ada penyamaan persepsi. Conduct proper and MT survey before drilling decision. After evaluating the focus area and completing an MT survey, kemudian hasilnya seperti apa. After applying proper methodology, hasilnya seperti apa. Dan yang terakhir adalah selecting appropriate modeling scheme. Dan yang terakhir adalah kita adalah bangsa yang bisa bekerja sama ya, satu dengan yang lain, saling convergent, saling memperkuat, kemudian mampu untuk pandai untuk mengambil lesson learn dari kesalahan-kesalahan kita atau sahabat-sahabat kita, supaya kita menjadi bangsa pembelajar dan kita ke depan bisa menjadi bangsa yang unggul ya, karena memang kita mampu belajar dari sejarah, pemboran, survei, dan sebagainya. Kurang lebih itu yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan cukup dalam waktu 1 jam. Pada saat eksplorasi maupun juga pada saat pengembangan geothermal, to reconstruct a geothermal system model based on resistivity distribution. Jadi MT digunakan pada saat eksplorasi maupun sudah eksplorasi, sudah pengembangan. Atau mungkin ada pengembangan blok baru dari satu WKP yang dikembangkan karena mungkin incremental. MT can be used to define top of reservoir, ya. Jadi bukan dengan gravity, ya, atau mungkin dengan metode lain, tapi top of reservoir biasanya ditentukan oleh MT. Delineate geometry of reservoir, luasnya seperti apa, boundary-nya seperti apa, kedalamannya seperti apa, bentuknya seperti apa. Nah, ini geometry. Dan pada akhirnya MT digunakan juga untuk determine well target zones. Sudah barang tentu dengan mempertimbangkan data-data geologi dan geokimia yang juga sangat penting. Many geothermal fields have been drilled on the basis of MT technology guidance, fully and properly. Ya, ini pesan saya, pesan sederhana bahwasanya MT technology itu harus bisa digunakan dengan hati-hati atau digunakan secara tepat. Ya, otherwise it will lead to target drilling errors. Gitu. Ada contoh-contohnya nanti. Ya, ya bagaimanapun kita sebagai apa namanya second largest geothermal producer in Indonesia has a lot of experience in drilling activities yang berhasil maupun tidak berhasil. Nah, kalau kita sama-sama menjadi bangsa yang kuat kerjasamanya, maka informasi-informasi ini sudah barang tentu informasi yang
yang diperlukan saja, bukan berarti seluruh data drilling semuanya harus kita copy, tidak. Tapi yang dimaksud adalah ketika kita berhasil, kedalamannya berapa sih, top reservoirnya berapa sih, cocok dengan MT atau tidak, dan sebagainya, temperature-nya sesuai dengan MT model atau tidak. Maksud kami seperti itu. And this nation must be able to take many lessons from the MT versus drilling journey. Ya, ini istilah saja, MT versus drilling journey, in order to be successful in the upcoming drilling campaign. Kedepan sudah akan banyak lagi drilling campaign, diantaranya adalah government drilling, maka Nukes Geotechnology pun juga ingin terus berkontribusi, ya. Kalau ada informasi-informasi yang berkenaan dengan kesesuaian drilling dengan MT atau ketidaksesuaian dengan MT dengan drilling, maka kami pun juga terbuka untuk memberikan masukan. Kemudian benefits of the MT technology, ya, MT is sensitive to the subsurface conductive zone. Ya, ini teknologi MT karena menggunakan prinsip elektromagnetik. Sedangkan prinsip elektromagnetik itu sangat sensitif terhadap benda konduktif atau konduktor. Nah, karena itu MT pun juga bisa mendeteksi benda-benda konduktif di bawah permukaan. Fortunately, di geothermal itu terdapat conductive altered layer or clay cap above the reservoir, dan ini common, ya, khususnya di high temperature system. Karena itu MT pun juga bisa mendelineasi sistem geothermal, komponen-komponen sistem geothermal. Apa saja? Altered rock layer, clay cap, above the reservoir. Ini bisa dideteksi. Vertical and lateral boundaries of reservoir. Ini juga bisa dideteksi. Batas atasnya, kemudian pelamparannya secara lateral itu bisa, kemudian secara vertikal batas-batasnya yang mana ini bisa ketahui, diinterpretasi dari data MT. Basement or possible heat source existence, ini bisa juga. Kita bisa dari pengalaman yang ada, mana basement rock yang dingin gitu ya, atau ada heat source yang panas gitu, itu juga bisa dibedakan dari data MT. Fracture zone or lithological contact, ini juga bisa. Nah, sudah barang tentu penggunaan ini pun juga nanti harus dilihat dulu sebelum ke rekomendasi pemboran. Dilihat apakah ada fumarolnya, dilihat apakah di permukaan ini ada indikasi fault dan sebagainya. Nah, ini adalah integrasi secara keseluruhan. Tapi kami melihat sementara dari satu sisi ini dulu biar mudah. Benefit yang lain adalah well target zone, ya, boundary of promising zone, high temperature and permeability zone. Ya, di mana ada upflowing, itu biasanya akan terlihat di dalam data MT. Kemudian ini sisi ekonomi, ya, MT is an inexpensive method compared to drilling. Ya, karena kadang-kadang kita juga sering mendengar, ya, bahwasanya kita menghemat survei MT, ya, tetapi sebetulnya drillingnya itu sangat sangat riskan. Gitu. Nah, ini yang kita ingin mengajak bersama-sama bahwa 100 titik MT itu sebetulnya ya kurang lebih atau kurang dari 4% dari one drilling price. Apalagi kalau kita mengebor 2, 3, 4 dan sebagainya. Maka ini pun juga menjadi bahan pertimbangan ya kita untuk bisa melihat di bawah ini sebelum kita ngebor. Itu jauh akan lebih mungkin lebih selamat dan sebagainya gitu. Proper MT technology can delineate wider target area than drilling. Ya, drilling memang satu dimensi ke bawah. Sementara MT bisa mendelineate 3 dimensi. Ada kesesuaian, ada korelasi, mari nanti kita lihat sama-sama. Kemudian be careful in applying MT technology. Ya, saya menyampaikan ini bukan apa-apa karena memang ya saya melihat bahwasanya MT bisa dipakai dengan baik, tetapi kalau kita tidak hati-hati ini pun juga bisa menyebabkan kerugian ya buat kita. Saya harus sampaikan yang pertama, MT sensors baik elektrik ya, electric sensor diukur dalam millivolt ya, itu kan sangat kecil ukuran sinyalnya.
kemudian medan magnet juga di dalam nanotesla, sangat kecil. Ya, karena sangat kecil dan ini yang diukur karena memang ini metode pasif. Ya, jadi gelombang elektromagnetiknya itu juga gelombang elektromagnetik yang pasif, artinya alam di sini yang kita temukan ada gelombang elektromagnetik dari langit kemudian ke bumi dan sebagainya, ada interaksi dan itu memang sinyalnya sangat kecil. Karena sangat kecil butuh sensor yang sensitif. Karena butuh sensor yang sensitif, maka yang lain-lain pun juga bisa kerekam. Ini problemnya. Tapi kalau sensornya nggak sensitif, ya maka nggak bisa merekam signal. Ya, EM noise-nya aja, cultural EM noise, ya kaitannya dengan urban ya EM noises, like power line noise, electronic device, machines misalnya, car, train, dan sebagainya lah. Ini yang bisa menimbulkan gelombang elektromagnetik dan ini akan bisa mengganggu. Atau natural EM noises, active fault misalnya, fault yang aktif, yang ada getarannya dan sebagainya, ini juga akan bisa menimbulkan gelombang elektromagnetik. Tremor misalnya, ya. Kemudian moving trees, near sensors, pasang sensor dekat pohon, pohonnya besar di hutan gitu ya, pohonnya goyang-goyang kena angin, nah itu pun juga ini bisa menimbulkan getaran dan bisa menimbulkan gelombang elektromagnetik. Karena itu needs understanding of the noise characteristics and how to reduce it. Ini juga penting ya, bagaimana kita bisa mempelajari karakteristik noise. Careful empty data processing must be done to get clean and genuine empty signal. Gitu, ini penting ya setelah kita bisa mengidentifikasi noise yang ada, kemudian how to reduce the noise, how to remove, sehingga kita bisa mendapatkan data yang more clean and genuine empty signal. Lalu ada lagi yang kita perlu hati-hati, ya jangan sampai over simplified terhadap teknologi ini. Empty technology follows EM principle. Ya, kalau EM principle maka mengikuti konsep persamaan Maxwell. Ya, kalau persamaan Maxwell, ya maka juga kita tahu bahwasanya itu tensor. Maka gelombang elektromagnetik itu pada intinya yang menjalar ke bumi itu adalah naturally a tensor dan bukan vektor, ya, dan bukan pula skalar. Ya, karena itu kalau kita mensimplify, ya katakanlah 1D itu misalnya juga bisa tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya gitu. So 3D inversion is most suitable with the EM principle. Ya. Sesuai dengan tensor ini. Karena itu need better understanding of the modeling schemes. Selain datanya harus bagus, noise removal-nya juga bagus. Setelah itu, nah bagaimana memodelkan itu, menginversi dan sebagainya, ini juga ada tantangan yang lain. Saya sampaikan bahwa careless use of empty technology can lead to errors in determining drilling targets. Ujung-ujungnya ke sana. Nah ini kami ingin sharing, mudah-mudahan ada manfaatnya. Oke, geothermal model versus empty model. Ya, yang menarik adalah bahwa resistivity adalah one of the most variable physical properties of materials and has proven to be the most useful geophysical parameter in the search for geothermal resources. Kita bersyukur bahwasanya ada parameter resistivity yang bisa digunakan untuk mempelajari sistem geothermal. Gitu. Bagaimana dengan density? Density bisa, tetapi nggak direct seperti resistivity. Gitu. Nah, geothermal system itu punya high salinity, clay alteration, high temperature. Ini yang semuanya berkontribusi kepada lower overall resistivity of rocks. Gitu. Jadi kalau ada zona geothermal, ada sistem geothermal, overall resistivity di daerah itu relatively low compared to surrounding. Gitu. Tetapi
di dalam komponen-komponen sistem geothermal yang secara umum itu relatif rendah ini juga ada beda-bedanya lagi. Antara clay cap beda dengan reservoir. Reservoir beda lagi dengan heat source dan sebagainya. Ada di upflow atau di outflow. Ini beda lagi. Ya, clay cap rock has the lowest resistivity, usually less than 10 ohmmeter. Ini yang di sini, ini bisa diidentifikasi karena ini benda konduktor. Nah, bentuk tipis, tebal, dan sebagainya ini pun juga bisa diamati. Mana yang upflow, kemudian mana yang outflow, ini pun juga bisa dipelajari. Karena dari geologi kita sama-sama tahu bahwasanya smectite clay atau montmorillonite clay or argillic clay itu biasanya terbentuk di temperatur kurang dari 200 derajat Celcius. Maka kalau kita menemukan argillic biasanya temperaturnya kurang dari 200. Gitu. Kalau di sini kurang dari 200 maka akan terbentuk argillic. Ya kan? Kalau di sini temperaturnya lebih dari 200 maka tidak akan terbentuk argillic. Karena itu modelnya pun juga bisa dikenali. Pattern-nya, karakteristiknya ini bisa dikenali. Gitu. Ini yang menarik. Ya, sehingga ada di upflow zone, katakanlah di sini mengalami penipisan. Kenapa mengalami penipisan? Karena memang panas. Kalau panas berarti temperatur 200 derajat Celcius masih ada di sini. Ya, yang di pinggirnya lagi di sini bukan 200, mungkin lebih rendah. Karena lebih rendah maka terbentuk clay dan seterusnya. Ini yang menarik. Ya, reservoir has a slightly higher resistivity. Di sini juga biasanya lebih dari 20 ohmmeter. Ya, tidak terlalu tinggi. Memang compare to surrounding ini rendah gitu. Tapi compare to clay cap ini lebih tinggi. Ya, kalau ini kurang dari 10, ini bisa sekitar 30, 60, 70. Kurang lebih itu. Kemudian di bawahnya itu ada higher resistivity. Tapi kalau ini masih panas, kita sering melihat bahwasanya di sini resistivity-nya pun tidak sampai terlampau tinggi. Order-ordernya ada sekitar 100, 150 ohmmeter. Itu di sini. Tapi kalau di sini dingin, biasanya pun juga di sini menunjukkan 300, 500 ohmmeter gitu. Ini juga kita hati-hati. Nah, sebetulnya pattern-pattern ini sudah bisa dipelajari gitu. Nah, tinggal nanti dicocokkan dengan sumur. Jadi kalau kita mau belajar dengan sumur ya, karena bagaimana akan bisa punya pengetahuan, dan kalau di-share, maka ini akan bisa menjadi common understanding, sehingga komunikasi pun juga akan bisa lebih mudah. Baik, itu geothermal dan model MT. Kemudian, saya ingin memperjelas saja, MT teknologi tadi bisa menentukan clay cap, reservoir, possible structure, dan sebagainya. MT bisa diterapkan proper, ya. Tapi MT juga bisa diterapkan improper. Nah, kalau proper, maka kalau ada indikasi geological structure, inferred reservoir, temperature, hydrogeology, ini akan ada agreement antara MT dengan kondisi geologi. Ya, tapi kalau improper, kadang-kadang sering terjadi kontradiksi. Gitu. Karena itu kalau misalnya geologi, yang geologinya sudah benar gitu ya, dengan geokimia cocok gitu, ada katakanlah ada fumarol di situ, kemudian juga ada fault gitu misalnya, tetapi kok di bawahnya itu resistivity-nya tinggi gitu, ya resistivity-nya rendah sampai ke kedalaman misalnya, padahal rendah itu temperaturnya kurang dari 200 derajat Celcius. Nah, ini yang menarik ya, nanti kita diskusikan. Nah, baik yang proper maupun improper itu bisa menunjukkan top reservoir. Tapi top reservoirnya kalau improper ya keliru. Geometri reservoir kalau improper ya keliru. Begitupun reservoir boundary-nya kalau improper juga keliru. Begitupun juga yang proper, bisa dapat reservoir boundary yang benar, reservoir geometri yang benar, top reservoir yang benar. Gitu. Sehingga ini bisa yang benar maupun yang nggak benar itu bisa membuat model konseptual, ya, gitu. Bisa bisa membuat model konseptual dan bahkan juga well target zone, gitu. Nah ini terjadinya
Ini ada model konseptual itu yang didrive oleh data yang keliru, ya maka model konseptualnya keliru dan targetnya juga keliru. Tapi kalau didrive yang benar, maka model konseptualnya juga lebih benar dan well targetnya juga lebih benar. Nah, tapi masalahnya adalah kan belum dibor. Nah, karena itu ketika belum dibor, sebaiknya pastikan bahwasanya metodologi yang diterapkan itu benar. Karena kita belum ngebor, supaya tidak salah. Ya udah, bor aja. Kalau dibor kan nanti ketahuan, jangan. Karena harganya mahal, gitu. Kalau uang saya, mas saya nggak mau ngebor dengan begitu. Sayang, gitu. Jadi ini yang pertama. Karena itu ketika sudah ada hasil itu kemudian dibor, ada dua macam, gitu ya. Ada yang ke kanan, ada yang ke kiri. Ya, berarti dibor berarti kan ada subsurface confirmation through drilling. Kemudian dievaluasi hasil sumurnya. Ternyata cocok. Karena apa? Karena ini benar. Tapi kalau nggak benar, ada possible disagreement di sini. Gitu. Ya, dan ini unsuccessful, karena itu perlu evaluasi data empty-nya gitu ya. Kalau ada data sumur, ada data empty, ya udah jangan dibiarkan aja di situ. Sayang data sumurnya bisa dipakai, empty-nya juga bisa dipakai. Bisa dilakukan R&D, bisa dilakukan research, dan ini bermanfaat. Supaya tidak terjadi kesalahan buat kita maupun buat sahabat-sahabat kita. Atau for the whole nation, supaya jangan berulang kesalahan yang sama. Oke, kalau ini benar berarti ada drilling evaluation, ada agreement successful, kemudian berikutnya ya sudah barang tentu ada reservoir characterization, dan seterusnya field development, dan sebagainya. Ini kurang lebih seperti itu. Karena itu ada sisi kanan, ada sisi kiri ini yang memang ingin kita coba tunjukkan. Baik. Kemudian common case one, well targeting without empty data. Ada Pak Yunus? Ada. Ya. Ini ada di apa namanya di satu daerah ya kan. Nah, ini data LIDAR. Ya, ini data LIDAR. Ini juga data LIDAR. Ya. Kemudian ini ada struktur ditarik di sini. Ya, nggak tahu interpretasinya yang sebelah mana. Kemudian ini ada LIDAR. Mungkin ini dianggapnya ini fault. Kemudian ada ini juga fault. Ya. Kemudian dilakukan rekomendasi pemboran di sini. Dan case ini memang case yang apa namanya dilakukan oleh expert dari luar negeri tanpa menggunakan data empty, hanya LIDAR, kemudian direkomendasikan untuk dibor di sini, bahkan well pad-nya juga sudah sampai ada, tapi memang belum dibor, dan rekomendasinya vertical drilling sedalam 3 km. Gitu. Ya, walaupun ada beberapa teman-temannya di sini, ada sekitar 3 gitu. 3 km. Nah, ini bawahnya seperti apa ya sudah yakin bahwasanya di bawahnya ada geothermal reservoir. Nah, kemudian kebetulan pihak manajemen apa namanya berkonsultasi sama saya, Pak Yunus gimana nih? Saya bilang risikonya sangat tinggi nih kalau ngebor seperti ini, bawahnya kita nggak tahu. Ini namanya blind drilling. Walaupun di atasnya ada struktur gitu, tapi kan yang high temperature kita juga nggak tahu. Strukturnya sampai kemana, miringnya sampai kemana, ini pun juga kita nggak tahu. Itu, karena itu saya merekomendasikan untuk dilakukan survei empty. Dipastikan dulu di situ. Ini yang pertama. Dan mungkin juga ada di belahan bumi yang lain yang seperti itu. Nah, survei empty-nya seperti ini, gitu ya. Oke lah, saya tidak menceritakan kenapa empty-nya seperti ini, pasti ada kendala-kendala itu. Nah, seperti itu. Ini case 1 gitu. Nah, mudah-mudahan tidak terjadi lagi ke depan ya. Ya, for the near future ke depan tidak terjadi seperti ini. Karena kalau terjadi seperti ini ya sayang. Ya alhamdulillah ini belum sampai ngebor walaupun sudah ada well pad-nya gitu. Tapi alhamdulillah intinya kami lakukan survei empty, kemudian lihat bawahnya, nanti di akhir kita akan tunjukkan seperti apa. Yang kedua ada common case lagi, misleading in determining focus area. Gitu.
Kalau kita melihat geothermal hanya dari sisi hot spring-nya, maka kita akan mengatakan bahwa geothermal itu ada di sini. Ya, dulu kami survei juga di Malaysia, di Tawau, itu kami diminta untuk survei gitu ya. Tapi ini bukan di Tawau ya. Diminta untuk survei, dan surveinya itu hanya di sekitar hot spring, ada sekitar 8 hot spring kompleks. Ya wajar kalau mungkin ada yang memang belum banyak belajar tentang geothermal gitu ya, sehingga surveinya hanya di hot spring saja gitu. Nah, tapi mestinya ini tidak terjadi di kita. Jadi ini ada hot spring itu ya sudah, survei MT-nya di sini gitu. Nah, survei MT-nya di sini gitu. Padahal mestinya kan harus diinterpretasi dulu dari geologi, kemungkinan heat source-nya dari mana. Ya, di sini ada gunung, di sini ada gunung, tapi di sini juga ada gunung tua dan sebagainya. Maka hipotesis ini perlu matang dulu. Nah, baru kalau hipotesisnya matang, baru dilakukan distribusi titik MT. Ini juga ada daerah yang lain lagi, ada hot spring di sini, ada hot spring di sini, ya sudah gitu. Surveinya hanya di sini saja sama yang di sini. Ini juga khusus di sini. Padahal di sini ada gunung, ya kan? Nah, ini perlu dilihat heat source-nya ini ada di mana gitu. Ya kalau surveinya hanya di sini, ya sudah, nanti pun anomalinya ya kalau di sini ada anomali ya mungkin ada di sekitar sini. Ini pun juga kalau ada anomalinya yang kena yang di sini yang ada datanya saja. Tapi anomali ke yang lain kan belum ada. Jadi gitu. Baik. Kemudian ada valuable experience yang lain, saya sebut dengan common case 3, misleading in applying MT technology. Gitu. Jadi survei MT 3D kemudian dilanjutkan dengan rekomendasi pemboran. Ketika diberikan rekomendasi pemboran, katakanlah ini line 1 ya di sini, itu sumur ini berhasil. Ya, tapi sumur ini tidak berhasil. Gitu. Berarti di sini ada masalah di sini, di MT ini ada masalah. Gitu. Ya. Kalau ditarik ini line 1 itu akan seperti ini. Ternyata sumur yang ketiga ini itu tidak berhasil, dry hole. Gitu. Ya. Gitu. Padahal kalau dilihat dari sisi base of conductor-nya tuh ada di sini. Gitu. Ya. Nah, kalau di bawah base of conductor ini reservoir. Gitu. Tapi ketika dibor ternyata di sini bukan reservoir. Dari ini pun juga dilakukan oleh overseas company. Reservoirnya sangat luas. Ya, sangat luas dan volumenya sangat besar lah gitu ya. Gitu. Tapi di sini ternyata bukan. Jadi ada disagreement between MT and drilling. Nah, ini perlu diteliti lebih lanjut, jangan didiamkan gitu. Oke, ini case yang ini. Sama juga ini penerapan. Ini ada data seperti ini. Ini benar dibor, ini benar dibor, tapi ini enggak, ini juga enggak. Ini temperaturnya 90, ini temperaturnya 150. Gitu. Kalau dilihat dari sisi batas, ini batasnya kelihatannya turun begini. Kalau ini kan naik, ini nanjak gini. Ya, ini MT-nya pun ini sudah keliru. Ya, kalau di sini ini 150, ini 90, ini mestinya di sini merah di sini. Ya, merah karena temperaturnya rendah, tapi di sini sudah di reservoir. Kalau data ini nggak diperbaiki, ya sudah ngebor yang ngikutin data ini. Jadi mudah-mudahan sih tidak terjadi lagi. Kira-kira begitu. Ya, walaupun ini sumurnya ini projected, nanti saya tunjukkan. Kemudian yang berikutnya adalah ada seperti ini. Ini pun juga penerapan improper. Ini ada fumarole, tapi di bawahnya tebal. Berarti kalau temperatur 200 derajat Celcius ada di kedalaman. Ya, yang di sini lebih dangkal. Di sini lebih dangkal. Padahal fumarole itu adalah indikasi adanya
conduit dari bawah, di mana temperaturnya tinggi. Ya, jadi ini keliru. Di sini ada penebalan, di sini ada penipisan. Unfortunately, ini pun juga dibor gitu. Ya, ketika dibor temperaturnya 2 sumur sayang. Ya, ini yang memang perlu kita ambil lesson learn yang banyak dari sini. Ya, gitu. Kalau ini nggak ada webinar begini, nggak ada sharing gitu, ya sudahlah. Kesalahan orang tidak bisa kita ambil pelajarannya. Tapi ini maksudnya bukan ingin menunjukkan kesalahan orang, tetapi ingin menunjukkan bahwa kalau orang terpeleset, jangan sampai kita lewat ke situ terpeleset lagi. Karena itu kita juga wajib untuk memberikan warning dan sebagainya. Baik, itu 3 common case. Possible cost-nya apa sih kok bisa itu ya? Mungkin apa namanya, ini bukan di kuliah, jadi nggak terlalu detail. Empty data is not clean and genuine because of noisy contamination. Ini noisy, ini juga noisy, ini noisy. Ini berapa second ini? Ya, padahal data empty itu ada 12 jam. Gitu. Kalau 12 jam berarti yang noise itu pun juga bisa jadi banyak. Karena itu pun juga itu harus diurusin. Ya, atau mungkin ada apa namanya electric noise, power line. Ya, ini ada keteraturan jadi 50, 100, 150, 200 dan sebagainya. Kelipatan 50. Maka noise-noise yang seperti itu pun juga harus bisa diidentifikasi. Atau unclear and unrealistic curve trend. Karena noise, maka kurvanya menjadi tidak realistik, tidak clear trend. Ya, karena ada kurva MT, ada tipe H, ada tipe K dan sebagainya ya. Atau tinggi, turun, tinggi lagi gitu ya, dan sebagainya lah, itu ada kurva-kurva standar. Tapi kurvanya seperti ini. Trennya ini juga nggak unrealistic. Nah, ini yang menarik, ini kelihatannya datanya fine-fine aja. Ya, datanya fine-fine aja, tapi ini noise-nya lumayan dominan. Ya, sehingga data MT ini ditarik seperti ini, seret itu. Ya. Jadi noise dalam tanda kutipnya itu yang dominan. Ya, dan ini bisa lurus terus ya. Jadi unrealistic, ini juga maka ini pun juga harus diperhatikan betul. Atau static shift effect-nya ini pun juga tidak akan dengan baik, tidak dikoreksi. Ya. Nah, lalu workflow MT teknologi seperti apa? Ya, ini untuk apa ya, review lagi ya, saya kira sahabat-sahabat MT semua sudah. Calibration, ini penting banget kalibrasi dari sensor maupun instrumen. MT data akuisisi lama, kalau salah sudah 14 jam itu kan rugi. Karena itu perlu ada short sounding, 45 menit atau 1 jam itu. Nah, dilihat hasilnya seperti apa, maka kita akan bisa melakukan QC. Kalau datanya bagus, tinggal dilanjut lagi, sehingga dapat time series data. Ya. Tapi time series data ini pun juga tidak luput dari adanya pengaruh-pengaruh noise dan sebagainya. Nah, kalau seperti itu, ya maka kita harus lakukan time series inspection, noise reduction, impedance calculation, static shift correction, sehingga nanti didapat MT curve yang tadi itu yang kita sebut sebagai edified. Kalau datanya hasilnya bagus, maka accepted quality. Tapi kalau masih poor, ya maka harus dilihat lagi time series-nya. Kalau ternyata time series-nya sudah tidak bisa diselamatkan, ya harus ukur ulang. Artinya seperti itu. Ukur ulangnya di situ, nah harus dilihat dulu penyebab noise-nya ini apa nih. Apakah karena fault, atau karena pohon, atau karena ada power line, atau karena ada macam-macam, ini harus diidentifikasi. Sehingga kita akan bisa mendapatkan data yang terbaik. Setelah itu baru dilakukan 3D inversion, kemudian 3D visualization, kemudian joint interpretation. Ya, nah teknologi ini di NQ, ya alhamdulillah kita punya softwarenya yang kita kembangkan sendiri, ya, termasuk yang 3D inversionnya juga, processingnya, sehingga kami pun menggunakan ini setiap kali survei-survei MT. Nah ini ilustrasi, tapi ini mungkin akan agak panjang. Dari time series, ada bad data dan good data.
Ini harus dicek, ya. Kemudian ada apa namanya power spektranya, yang ada power line, ya. Kemudian ada apa namanya bad data maupun yang good data. Ini bisa diidentifikasi dari koherensinya. Ya, kemudian noise reduction, bagaimana mengurangi ini, ya, dilakukan filtering, ya, apa namanya noise filter, remote reference dan sebagainya. Ini bisa kita lakukan. Ini yang before masih noisy, ini yang after yang sudah more quiet. Ini yang koherensinya rendah, ini koherensinya tinggi. Kemudian impedance, ya, kita juga apa namanya pelajari juga dengan cross power selection dan sebagainya, sehingga kita bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Ini before, ini after. Kemudian yang terakhir adalah static shift correction, karena pengaruh topografi, inhomogeneity di permukaan ini juga bisa berpengaruh. Karena itu ini pun juga harus diselesaikan. Karena gara-gara static shift itu hasilnya pun juga bisa berbeda, modelingnya juga berbeda. Ini bisa pakai TDM atau juga bisa menggunakan geostatistical method yang kami juga kembangkan juga. Static shifter X. Lalu setelah itu masuk ke choosing appropriate modeling scheme, gitu. Bahwa memang the real geological condition di volcanic formation itu kan ya memang 3D. Kalau 1D di daerah sedimen saya kira sangat bagus, stratified layering. Ya, apa namanya 2D itu juga harus dengan menggunakan strike tertentu, tapi ini juga akan mengurangi juga konsep tensor tadi. Nah, 3D inversion method can be used to delineate 3D complex structure area, ya, di volcanic formation. Nah, karena itu kita lebih rekomendasikan untuk 3D inversion dan dilakukan dengan hati-hati. Baik, back to proper application of MT technology. Setelah kita terapkan, ya, singkatnya begitu. Ini yang pertama, conduct proper MT survey before drilling decision. Nah, yang tadi nih mau ngebor dengan menggunakan apa namanya lidar, ya. Kemudian kita survei MT di sini, lakukan 3D, kemudian hasilnya seperti ini. Nah, itu di section ini cukup terlihat, ya, ini ada yang pixelnya, ini ada yang konturnya, ya. Mana yang suka silakan, tapi kami dua-duanya kami gunakan untuk memudahkan analisis. Sekarang sumurnya di sini, kedalamannya 3 km. Ketika kita bor, ya, dalam imajinasi kita, dalam gambar ini di bor 3 km, ini adalah zona clay. Ya, ini sudah di luar daerah prospek dan ini clay semua. Itu seperti yang tadi ada di daerah yang satunya lagi. Jadi alhamdulillah nggak jadi dibor dan ini selamat. Ya, gitu. Bisa menyelamatkan dana ini. Gitu. Dan ini yang apa? Ya mungkin kalau untuk rekomendasi pemboran ya kita ngelihat abdomnya yang ada di mana. Ya ini mungkin subject to discuss lagi for further development dan sebagainya gitu. Nah, ini menarik. Tetapi kita bisa mengevaluasi bahwa ini berada di apa namanya di luar dari zona prospek yang ada di sini. Begitu. Apa namanya well pad-nya masih ada. Ya, kalau well pad-nya masih digunakan bisa ke sini. Ya, bisa dilakukan kembali. Oke. Ini case yang pertama dan mungkin ada case-case yang lain, jadi MT ini bisa membantu. Sudah barang tentu nanti untuk mengerti ini ya, Pak Yunus, strukturnya ada di mana dan sebagainya. Ini apa namanya bisa didiskusikan, diintegrasikan dengan data-data geologi geokimia. Kemudian after re-evaluating the focus area and completing MT survey. Jadi tadinya mendeteksinya ini saja. Karena itu ketika dapat 3D MT, ya 3D MT-nya ya hanya sini saja, anomalinya ada di sini, tapi ketika dibor, maka ada pemboran di sini pun juga hasilnya tidak sesuai dengan harapan. Padahal ini perlu diidentifikasi lagi. Karena itu, ini mestinya perlu disurvei lebih
lebih jauh di sini. Ya, kalau memang perlu ditambahkan lagi, ditambahkan dan sebagainya. Ya, jadi ya inilah sayang sekali nggak dituntaskan karena memang konsep hipotesisnya yang memang di sini hasilnya pun juga tidak menggembirakan, belum bisa digunakan. Sayang. Ini kita tarik dari sini dengan bantuan data-data MT yang baru. Ya, kebetulan kami punya dana, ya dana limited fund sudah barang tentu, kantong kami sendiri, kami lakukan survei ke sini. Ya, kemudian melihat ternyata di sini ini ada gunung di sini. Ya, ini kemungkinannya outflow ke sana. Ya, yang ada hot spring di sini. Nah, kemungkinan ini adalah mungkin yang more temperature-nya lebih tinggi lagi di sini. Gitu. Atau kalau dilihat dari line 2 gitu, ya, line 2 di sini ada manifestasi, di sini manifestasi ini sama ini. Ya, ternyata di sini boundary-nya, ini yang sebelah sini tampaknya. Di sini boundary-nya dan di sini juga seperti ini. Jadi memang dome ini ada di sekitar sini. Ada dome di sini dan resistivity-nya pun juga ini moderate ini. Ya, sehingga saya mengatakan bahwasanya ini temperatur tinggi bisa didapatkan di sekitar sini. Tapi mungkin tidak setinggi di daerah yang memang benar-benar high temperature. Gitu. Ya, masih masuk high temperature tapi mungkin tidak terlampau tinggi. Dan ini solusi yang bisa kita berikan hanya dengan beberapa titik MT seperti ini. Sehingga boundary-nya yang mana yang harus dibor, mana yang tidak dibor dan sebagainya kita bisa bicara. Selanjutnya kalau kita pengen tahu lebih lanjut apakah di sini ada struktur dan sebagainya, ini subject to discuss more. Oke, ini berdasarkan sumur yang ada pun setelah kita lihat sumur-sumur yang ada kita coba plot, ternyata memang mengarahnya juga kemarin. Ya, ini temperaturnya rendah, ini makin tinggi tuh ke arah sini. Jadi seperti menunjuk ke arah sini. Gitu. Dan dari data MT juga menunjukkan ada di sini. Kurang lebih itu. Ya, ini masih ada di pinggir ke arah outflow. Baik. Yang lain lagi, ya ini tadi, ini yang lama, ya yang dikerjakan oleh Overseas Company. Kemudian data mentahnya kita olah lagi. Nah hasilnya seperti ini. Kita ngolah data ini ya berdasarkan data time series, nggak berhubungan dengan ada sumur, nggak ada sumur. Tapi dari new result-nya seperti ini. Ya, dan ini memang masih merah ini. Zona ini adalah zona yang masih merah. Artinya ini boundary. Jangan dibor di sini. Ini ada sumur satu di sini. Ini warnanya merah. Ini yang tadi dry hole. Ya, jadi boundary-nya itu seperti ini. Tidak seluas yang begini. Ya, ini juga bisa mengkoreksi good agreement between drilling dan data MT. Saya coba selesaikan sedikit lagi. Kemudian kalau dilihat dari sisi luasnya tadi seperti ini yang improper, artinya belum proper. Ini yang tadi juga masih improper di sini masalah. Nah itu kemudian ini yang sudah, ini yang sudah, ini yang belum, ini yang sudah. Ya, coba kita lihat yang sebelah kiri dulu. Luasannya beda. Ya, yang new result itu lebih sempit. Ya, memang sih ini lebih real gitu ya. Kalau bilang wah ini megawattnya ini besar, iya sih. Tapi kalau misleading kan sayang. Gitu. Mendingan realistik seperti ini sehingga ngerancang keekonomiannya pun juga akan lebih mudah. Gitu. Ya. Perhatikan ini yang pertama, boundary-nya berbeda. Ini sangat clear boundary. Yang ini juga coba perhatikan yang ini saja, yang kanan saya before and after, before and after, before and after. Jadi lebih kecil. Ya ini hubungan yang harmonis antara data sumur dengan data MT. Baik.
Oke, ini yang lain lagi. Ini ya saya bilang improper application, ini proper. Ya, ini 90 derajat Celcius. Ini memang low resistivity dari sini. Nah, ini saya harus sampaikan bahwa ini projected. Lintasan ini tidak tepat di sini. Ini nanti dulu. Tapi yang ini benar, ya. Di sini lebih dangkal, di sini lebih dalam. Ya, ini pun juga ada dome begini dan sebagainya. Dan memang kalau batas ini dari sumur, batasnya di sini yang garis putus-putus. Kalau dari MT yang baru pun juga di sini. Jadi confirm. Tapi yang ini projected well-nya saya perlihatkan. Jadi sumurnya ini, ya kalau gambar ini diproyeksikan ke sini. Ya kalau diproyeksikan ke sini sih memang ada warna hijau. Ini ada. Tapi ini sebetulnya arahnya ke sana, lebih ke pinggir, gitu. Ya jadi kurang lebih itu. Ini sayang, ini dry hole ada 2. Ya, baik. Nah ini boundary-nya, ya sudah barang tentu ini juga subject to discuss more gitu ya. Tapi ini kaitannya dengan sumur-sumur yang ada seperti apa. Ini juga kita harus lihat. Nah kalau ini dilakukan sebelum ini dengan hati-hati, maka drilling campaign ini akan bisa kita reduce risk-nya supaya tidak terlampau besar. Ya, saya tidak mengatakan 100% berhasil ya, tapi setidak-tidaknya ini bisa kita reduce. Nggak tahu sampai berapa persen ya. Tapi kalau dari sini itu ada 5 sumur, ya. Ini 2 sumur dari gambar ini pun juga salah. Maka ya mudah-mudahan ini bisa 100%, saya tidak tahu. Oke, kurang lebih itu. Kemudian ini yang satu lagi, ini before, ini after. Bandingkan berbeda, ya. Di sini ini ada dome, ini ada high temperature, possibly menebal. Kalau di bor di sini isinya clay, di bor ke sini juga isinya clay. Dan ini memang terbukti, di bor isinya clay. Maka hasil MT ini confirmed by drilling. Kalau ngebor kemana ya ke sini dan seterusnya. Ya. Ini sudah memberikan jawaban untuk rekomendasi pengembangan lapangan lebih lanjut. Oke, 100 ya wajar karena di clay, 150 juga karena di clay. Baik, oke, ini yang terakhir. Ya, selecting appropriate modeling scheme. Ini menggunakan 1D inversion. 1D inversion optionnya ada TE, transverse electric mode, ya, transverse magnetic mode, atau ya orang menggunakan invariant, like average between 2, ya. Padahal mestinya nggak di average, ya, karena ini tensor yang nggak bisa di average. Tensor dilihat dari kiri, dari kanan, dari depan, dari belakang tidak sama, bahkan dari atas ke bawah pun juga beda. Ini hasil TE, ini hasil TM, ini hasil invariant. Ya, ini pseudo section. Mungkin ada orang yang menggunakan pseudo section. Pseudo section ini apparent resistivity section, not true resistivity. Jadi tren-tren saja. Karena itu sebaiknya ini tidak digunakan untuk rekomendasi pemboran. Karena ini pseudo section. Ya, jadi ini 1D dan pseudo section. Ini 2D, 2D TE begini, 2D TM juga begini, berbeda. Ini 2D both TE dan TM. Seperti ini, gabungan antara ini dan ini. Ya, ini 2D inversion. Ya, kadang-kadang juga kalau misalnya kita bikin ini 2D, ini 2D misalnya, atau ini 1D, ini 1D, ketika digabung pun juga tidak sama. Ya, ini juga limitation. Nah, ini ada 3D inversion. Ya, only one option, comprehensive result, gitu. Ternyata hasilnya juga berbeda, gitu. Di sini ada dome seperti ini. Ya. Ada dome, dan kemudian confirm by well. Jika ada dome, ini ada resistivity tidak terlampau tinggi, statistically menunjukkan bahwa ini kemungkinan high temperature, gitu. Tapi ketika dibor, di sini, alhamdulillah 280, ketika diukur lagi di 290. Gitu. Jadi, ya inilah reservoir, ya. Di sini ada apa, mungkin ada ya reservoir yang lain, tapi jangan ngebor di sini. Gitu. Hati-hati. Ke sini perlu disurvei MT lebih lanjut ke arah sini. Nah ini yang menarik, ya kaitannya dengan apa namanya
3D MT antara 1D, 2D, and 3D. Ini kalau dibandingkan, comparison 1D, 2D, 3D. Ini 1D, kalau tadi sumurnya ditaruh di sini, itu ketemunya di sini. Ya. Kalau pakai 2D, ini di sini. Tapi kalau pakai 3D, ini di sini. Jadi memang berbeda. Gitu. Yang more komprehensif adalah yang 3D. Gitu. Ya, tapi 3D pun juga tadi pemrosesannya pun harus clean and genuine data juga, jangan hanya 3D saja. 3D itu bisa jadi yang tadi pun juga 3D pun juga hasilnya pun juga tidak sesuai dengan 3D. Lesson learned, ini terakhir untuk menutup, dan recommendation, nggak banyak, ada 4 saja. MT technology must be used carefully and properly. Careless use of MT technology can lead to errors in determining drilling targets. Ini yang pertama. As the second largest geothermal power producer, ya saat ini kita 2130,6 atau 7 megawatt, dan mudah-mudahan dengan dukungan pemerintah dan pengusaha, perusahaan, developer dan sebagainya, kita bisa berkembang lagi menjadi melebihi Amerika Serikat, sehingga kita akan bisa menjadi first largest geothermal power producer. Karena itu kita pun juga perlu punya mental ke sana, mental sebagai penghasil produk geothermal terbesar. Tidak hanya mentalnya saja, tapi juga teknologinya mestinya juga mudah-mudahan kita banyak lesson learn, gitu. Sehingga ya tidak hanya MT, tapi di yang lain-lain, semua eksplorasi dan sebagainya, kita bisa bisa menjadi tempat belajar lah di sini di Indonesia. Ya, karena itu kita perlu sama-sama ya mengembangkan ini, perlu convergent, perlu saling support. Dan Indonesia has a lot of experience in drilling activities, both successful and unsuccessful. Ya, saya tidak bermaksud mengungkap ini nggak sukses dan sebagainya lalu gimana-gimana, bukan, tapi yang sukses dan yang tidak sukses pun bisa jadi lesson learn kita. Dan kita bisa berbagi informasinya, bukan berbagi datanya, gitu ya. Ya tentu itu ada NDA dan sebagainya, kita paham, gitu. Sehingga kemauan sama bangsa kita ini. Drilling data is not data that must be stored and hidden for nothing, but it is very valuable asset that is owned by this nation. Ya, bagaimanapun data ini adalah punya negara. Ya, karena itu data ini nggak hanya disimpan, tapi data ini bisa digunakan sesuai dengan keperluan. Sudah barang tentu syarat dan ketentuan berlaku, saya sangat setuju. Saya punya data MT-nya seperti ini kira-kira ada sumur nggak? Oh ada data sumur. Gimana clay cap-nya sampai kemana kalau di dalam sumur dan sebagainya, ini kan bisa diinfokan. Accordingly, this nation must be able to take many lessons from the MT versus drilling journey by utilizing this valuable drilling data in order to be successful in the upcoming drilling campaign. Jadi kami ya di NQ Academy maupun juga New Quest Geotechnology sangat ingin support bahwasanya pengembangan geothermal government drilling ya, dan any drilling campaign di Indonesia ini bisa berhasil. Ya, sahabat-sahabat kita yang ada di company, pengembang dan sebagainya, mengembangkan drilling campaign ini mudah-mudahan berhasil. Tapi mari kita lihat sama-sama bahwasanya ada hal-hal yang memang kita perlu careful, sehingga insya Allah sebelum pemboran kita masih bisa look back terhadap data-data kita yang ada. Ya, kalau belum lengkap maka kita perlu lengkapi lagi, sehingga benar-benar kita yakin bahwa usaha sebelum ngebor itu sudah kita lakukan secara maksimal. Saya kira demikian, mudah-mudahan bangsa kita menjadi bangsa yang pembelajar, sehingga terus bisa menjadi bangsa yang unggul, sejajar ataupun lebih baik dari bangsa-bangsa yang lain, insya Allah. Terima kasih atas perhatian dari sahabat-sahabat semuanya. Saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.